Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik pelajar SMP, ketemu lagi ya kita di Niza Channel. Kali ini kita akan membahas materi matematika SMP. Materi ini ada beberapa bagian. Jadi supaya kalian dapat memahami materi secara utuh, jangan lupa ya untuk mempelajari video-video yang lainnya. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video baru, kalian bisa langsung tahu. Maksud juga ya buat yang udah subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, pada video kita kali ini kita akan membahas contoh soal bagian keduanya ini ya. Kita sudah membahas yang bagian pertama. Bagian pertama kemarin itu kita membahas masalah pengurangan dan penjumlahan aljabar. Kemudian juga ada bentuk perkalian yang sederhana ya. Nah, ini yang bagian keduanya kita akan membahas soal-soal yang lebih kompleks tentang bagian materi aljabar matematika SMP. Oke, adik-adik siapkan alat tulis kalian dan siapkan buku catatan kalian. Kita akan mulai. Nah, ini soal yang pertama ya. Ini soal yang pertama. 3 dikali dalam kurung ya, 4x tambah 1 ditambah 5. Nah, 5 ini nggak dalam kurung ya, dia sendiri, berdiri sendiri. Dikurang 2x tambah 7 sama dengan. Nah, ini kakak sengaja buatkan soal seperti ini untuk menunjukkan bahwa mungkin aja ada bagian yang berdiri sendiri seperti angka 5 ini. Kemudian di sini ada pengurangan dalam kurung juga. Nah, tahap pertama, kita akan kalikan 3 hanya dengan angka dalam kurung saja. 5-nya berarti nggak ikutan. Berarti di sini nanti kita kalikan dulu 3 dikali 4x dengan 3 dikali 1. Kemudian 5-nya berdiri sendiri. Nah, kemudian negatifnya ini untuk semua angka dalam kurung yang di belakangnya. Oke, kita mulai ya adik-adik ya. Ini ada pilihannya nih, yang A 10x tambah 1, yang B 10x dikurang 1, yang C 12x tambah 1, dan yang D 12x dikurang 1. Nah, kita lihat, kita akan kerjakan dalam 3 dengan dalam kurung ini ya. Jadi 3 dikali 4x hasilnya berapa? 3 dikali 4, 12 ya adik-adik ya. Jadi ini 12x ditambah 3 kali 1, 3. Nah, 5-nya berdiri sendiri, berarti tetap angka 5 di sini. Kemudian ini minusnya, kita mau buka kurung yang di belakangnya, berarti ini minusnya buat 2x dan buat plus 7. Jadi min dikali 2x, min 2x, min dikali plus 7 hasilnya minus 7. Berarti angkanya adalah 12x tambah 3 tambah 5 dikurang 2x dikurang 7. Paham ya? Nah, kemudian kita kumpulkan yang sejenis nih. Ini hanya 2 bagian ya. Jadi ada yang bervariabel x, 12x dengan negatif 2x, dengan konstanta semua nih. Ada angka 3, 5, dan negatif 7. Kita akan kumpulkan. Jadi 12x dikurang 2x dari sini ya, dikurang 2x, kemudian tambah 3 tambah 5 dikurang 7. 12x dikurang 2x berarti karena sama-sama bervariabel x, jadi angkanya 12 dikurang 2 ya adik-adik ya. Jadi berapa 12 dikurang 2? 10x. Kemudian nih 3 tambah 5 kan 8. 8 dikurang 7 hasil 1, berarti 10x tambah 1. Ada nggak pilihannya? Oh, ada, yang A ya, jawabannya yang A. Ngerti ya? Jadi di sini angka 3-nya hanya mengalihkan yang dalam kurung aja. Kemudian yang 5-nya berdiri sendiri karena nggak ada kurungnya ya. Dan ini minusnya ini berarti minus untuk seluruh angka di belakangnya. Ya, yang dalam kurung. Jadi jawabannya yang A. Nah, soal yang kedua. Soal yang kedua ini pengurangan 6A tambah 5B dikurang 3C oleh 3A dikurang 4B tambah 7C adalah yang A 3A tambah B dikurang 4C, yang B 3A tambah 9B tambah 10C, yang C 3A tambah B tambah 4C, dan D-nya 3A tambah 9B dikurang 10C. Ini kalimat soalnya pengurangan oleh ya. Jadi kalau ingat, kalau pengurangan A oleh B, berarti kalau oleh itu dia berurutan, nggak dibalik ya. Jadi ini artinya A dikurang B, langsung depan diambil yang belakang. Kalau kalimatnya oleh. Kalau kemarin soalnya pakai dari ya, kalau dari dibalik. Kalau oleh enggak. A oleh B berarti A dikurang B. Berarti kita punya pengurangan 6A tambah 5B dikurang 3C oleh 3A dikurang 4B tambah 7C. Artinya ini 6A tambah 5B dikurang 3C dikurang 3A dikurang 4B ditambah 7C. Oke?
Nah, ini negatif di depan kurung, ya ini artinya kalikan min 1 ke semua angka. Berarti ini minusnya buat mereka semua nih. Maka minus dikali 3A jadinya min 3A. Ini jadinya kali min 1 plus 4B. Dikalikan min 1 jadinya min 7C. Nah, yang depan langsung buka aja kurungnya. Jadi 6A tambah 5B dikurang 3C. Nih, min 3A tambah 4B dikurang 7C. Nah, ini dia. Nah, setelah kita buka kurungnya, maka kita kumpulkan nih yang bervariabel sama ya. Jadi, ini ada 3 variabel, ada A, B, C, berarti 6A dengan negatif 3A. Taruh di depan, 5B ditambah 4B, ini dia. Kemudian minus 3C dengan minus 7C. Nah, setelah dia sama, sejenis ini kita bisa kurangkan ataupun tambahkan koefisiennya sesuai soalnya ya. Jadi 6A dikurang 3A berarti 6 dikurang 3 ya. Nah, ini dia. 6 dikurang 3 hasilnya 3A. Yang B-nya 5 tambah 4 nih berarti 9B. Yang C-nya berarti negatif 3 dengan negatif 7 itu negatif 10 ya. Berarti ini negatif 10C. Paham ya adik-adik ya? Ini ada kurung harusnya nih. Nah, harus seperti itu. Jadi, hasilnya adalah 3A tambah 9B dikurang 10C. Ada nggak? Oh, ada nih 3A tambah 9B dikurang 10C. Jawabannya yang D. Paham ya? Jadi, kalau misalkan ini dua hal nih. Kalau dia penghubungnya oleh, berarti dia nggak dibalik yang depan, langsung dikurang yang belakang. Kemudian minus ini buat seluruhnya, berarti bukan cuma buat min 3 aja ya adik-adik ya, tapi buat min 4 juga, buat plus 7C juga. Jadi ini min 3A tambah 4B dikurang 7C. Oke, soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 perkalian yang antar bentuk aljabar ya. Jadi X ditambah 5Y dikali 2X dikurang 3Y. Berarti gimana? Ini kita kalikan yang depan dengan yang belakang ya. X dengan 2X dikurang 3Y. Nih, kemudian yang 5Y juga sama dikalikan dengan seluruh yang belakang. 2X dikurang 3Y. Terpilihannya ada 2X kuadrat min 13XY tambah 15Y kuadrat. Terus yang B sama hanya 15-nya aja nih, minus ya. Kalau yang C juga, yang C 2X kuadrat tambah 7XY dikurang 15Y kuadrat. Yang D-nya 2X kuadrat tambah 7XY ditambah 15Y kuadrat. Nah, kita lihat. Kalikan yang depan dulu nih, X dengan 2X min 3Y. Berarti X kali 2X, 2X kuadrat ya. X dikali min 3Y berarti min 3XY. Karena X-nya nggak ada angkanya, nggak ada koefisiennya. 1 dia. Terus yang belakang sekarang 5Y dikali 2XY berarti 5 kali 2 10XY. YX boleh nggak kak? Boleh, tapi biasanya XY ya. YX juga nggak salah. Tapi biasanya kalau misalkan YX tuh di pilihannya nggak ada. Pilihannya biasanya berbentuk XY karena angka huruf X duluan baru Y. Kemudian 5Y dikali min 3Y berarti 5 dikali min 3 min 15, Y-nya kuadrat karena ada 2 buah Y nih. Y kali Y berarti Y pangkat 2. Nah, yang bisa digabung itu hanya min 3XY dengan 10XY. Jadi min 3XY tambah 10XY. Hasilnya 7 ya. Jadi min 3 tambah 10 itu berarti 7. Berarti 2X kuadrat tambah 7XY dikurang 15Y kuadrat. Ada nggak pilihannya nih? Plus ini min berarti yang C jawabannya. 2X kuadrat tambah 7XY dikurang 15Y kuadrat. Paham ya adik-adik ya? Jadi yang depan dengan yang bagian belakang, terus yang 5Y juga dengan yang bagian belakangnya. Nah, terus yang nomor 4 ini soal pembagian nih, pembagian. Nah, 25A pangkat 4B pangkat 5 dibagi 5A pangkat 2B pangkat 2. Hasilnya berapa? Yang A ada 5A 4B2, B 5A kuadrat B kuadrat, yang C 5A kuadrat B pangkat 3, dan yang D 5A B pangkat 3. Nah, kalau pembagian kita lebih mudah kita buat ke bentuk pecahan aja. Jadi 25A pangkat 4 B pangkat 5 per 5A kuadrat B pangkat 2. Kita bisa coret-coretkan ya. Nih ya. Kita bisa coret-coret nih, 25 sama 5 nih. 25 sama 5. Keduanya sama-sama dibagi 5. Hasilnya adalah 25 dibagi 5, 5 ya. Ini 5. Kemudian ini ada A pangkat 4 dengan A pangkat 2. Berarti kan A pangkat 4 itu
Ini A dikali A dikali A dikali A ya. Nah, A pangkat 2 kan A dikali A. Berarti 2 buah A nya dicoret nih. Nih yang ini 1, ini 2, yang atas bawah juga kita buang. Jadi yang atas tinggal 2 buah. Atau kalau kita nggak mau dijabarin, berarti 4 diambil 2, hasilnya 2, tinggal 2 A-nya. Nah, B juga sama. B ada 5 kan, yang bawah ada 2 kan. Berarti kita coret nih 2 buah. Jadi kita coret yang B-nya 1, 2, yang atas, bawah pun juga 2. Jadi yang bawah habis. Kalau habis artinya apa sih, Kak? Artinya angka 1 aja gitu. Atau hilangnya juga nggak apa-apa. Jadi di atas tinggal angka 5, A pangkat 2, dan B-nya pangkat 3. Ini dia jawabannya. Oke? Ya. Jadi jawabannya adalah 5A kuadrat B pangkat 3. Nah, ini kita lihat. Jadi jawabannya adalah 5A pangkat 2 B pangkat 3. Ada nggak pilihannya? 5A pangkat 2 B pangkat 3. Oh, ada yang C. Jawabannya C, adik-adik ya. Ngerti ya? Jadi di sini kita mau pembagian, bagi aja koefisien sama koefisien, 25 sama 5. Terus A sama A, B sama B. Nah, kalau dia berbentuk pangkat, tinggal kurangi aja. 4 sama 2, berarti 4 diambil 2. A pangkat 2 di atas, di tempat yang banyak. B pangkat 5 sama B pangkat 2, berarti kan ada banyak B pangkat 5 nih yang di atas, berarti 5 diambil 2. Hasilnya B pangkat 3. Dan sekarang kita mau bahas soal berikutnya. Ini soal yang terakhir ya, yang kelima ya. Nah, ini kayak panjang ya. Jadi 4 dikali 2x tambah 3y ditambah 5z dikurang 3 dikali 4x min 6y. Jadi berarti 4-nya buat yang dikurung ini aja nih. Ya, di pilihannya ada A min 4x tambah 20y tambah 20z, B min 4x min 20y min 20z. Ini angka sama ya, tinggal berubah di min plusnya aja. Nah, yang kalau yang C 4x tambah 30y tambah 20z, dan yang D-nya min 4x tambah 30y tambah 20z. Kita akan kerjakan. Ini yang 4 untuk yang dikurung ini. Berarti 4 dikali 2x, 4 kali 2 8x. 4 dikali 3y berarti 4 dikali 3 12y. 4 dikali 5z berarti 4 dikali 5 20 ya adik-adik ya, 20z. Nah, sekarang ini minusnya, minus 3-nya ikutan ya. Jadi ini bukan 3 dikali, tapi minus 3 dikali 4x. Min 3 kali 4x itu min 12, berarti min 12x. Kemudian min 3 dikali min 6y berarti min kali min plus 18y. Nah, kita gabung yang x sama x, y sama y, z sama z. Di sini yang temannya x dengan ya 8x dengan min 12x, 12y dengan 18y, z-nya sendiri. Kita dekatkan dulu ya biar gampang. Kalau kalian langsung juga boleh ya, langsung aja kalian 8x sama min 12x berapa hasilnya gitu kan. Ini kakak contohnya yang kita bertahap dulu. Jadi 8x dengan min 12x berarti hasilnya 8 diambil 12 negatif 4x. Kemudian yang y-nya 12y tambah 18y, berarti 12 tambah 18. Berapa 12 tambah 18? 30 ya, berarti hasil 30y. Yang z-nya dia nggak berubah karena dia nggak ada kawannya ya, jadi tambah 20z. Ada nggak nih jawabannya nih? Min 4 tambah 30. Nah, jawabannya yang D adik-adik ya. Oke, semoga paham. Materi kita kali ini cukup dulu ya adik-adik ya, pembahasan soalnya. Kalian bisa cek lagi di video-video yang lainnya. Oke, semoga paham, semangat terus belajarnya. Sekian dulu ya materi kita kali ini. Kalian juga bisa mempelajari materi-materi video lainnya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian bisa langsung tahu kalau ada video baru. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.